Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال لقد كان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Salawat dan salam telah juga terlimpah curah kepada kasihnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna. Lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah hidup di dunia ini. Kelebihan atau kesempurnaan yang diberikan Allah pada kita manusia adalah sebuah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita bisa memilih untuk menjadi seorang yang baik atau seorang yang jahat. Tidak seperti malaikat yang senantiasa baik dan iblis yang sampai hari ini, hari kiamat, akan berbuat tercela. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita terhadap tersebut tetap berada pada bingkai qada dan qadarnya, tetap sudah tertulis di lauhul mahfuznya sejak zaman ajali. Sidang jemaah yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentulah kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh suri tauladan terbaik umat terbaik. Oleh karena itu, pantang bagi kita semua untuk berdiam bermalas-malasan dengan keburukan. Imam Hasan al-Banna pernah sekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum? Tentu ciri-ciri yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Banna ini juga berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau memperinci agar mudah kita ikuti. Ciri-ciri pribadi muslim pertama adalah salimul aqidah, yaitu akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling mendasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan sifat-sifat makhluk seperti Allah membutuhkan makan, Allah membutuhkan tempat dan lain-lain. Ciri kedua, sahihul ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus mendasarkan semuanya pada nas-nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali, atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan pada diri kita semuanya. Jadi ketiga itu matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Rasulullah SAW menciptakan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri tauladan terbaik, kita pun harus mempunyai akhlak yang terpuji setelahnya Nabi Muhammad SAW. Menolong orang-orang yang lemah di antara kita, murah senyum pada sesama muslim, menebar kebaikan pada seluruh umat manusia. Karena sejatinya menjadi seorang muslim juga berarti orang lain yang merasa aman dari tangan, mulut dan perangai kita saat berada bersisian atau bersamaan. Ciri keempat adalah musaqaful fikr, atau intelek dalam berfikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah, yang artinya cerdas. Lagi pula Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berfikir. Karena wahai sidang jemaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sedang berada pada perang pemikiran yang mengerikan sekali. Jadi kelima, mujahadatul linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu. Kalau kita tidak bisa menahannya, perjuangan melawan hawa nafsu ini dikabarkan Nabi SAW sebagai perang besar, karena memang berat sekali. Sebagai seorang muslim yang menginginkan bentuk ideal dari kepribadiannya, harus bisa berlatih untuk menahan, atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ciri keenam itu harisul ala wat'ihi, pandai menjaga waktu.
Seorang muslim yang ideal haruslah pandai menjaga waktu, menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kehusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketujuh, munazzamul fi syu'unihi, teratur dalam segala urusan. Jadi ini erat kaitannya dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis bisa teratur dalam urusan. Mengerjakan hal-hal yang penting mendesak dulu sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Jadi kedelapan, qadirun ala kasbi, memiliki kemampuan usaha atau sendiri mandiri. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua ketika umurnya masih 12 tahun, beliau sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan bergiat usaha. Maka patutlah hari ini kita bertanya pada diri sendiri, sudah sampai manakah kita mandiri membiayai diri sendiri, terkhusus bagi para jamaah yang masih muda. Jadi kesembilan, nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang populer di tengah-tengah kita, sebaik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk kebermanfaatan orang lain, orang banyak ya. Jadi ke-10, qawiyul jism, jasmani yang kuat-kuat ataupun sehat. Untuk mencapai ke-9 ciri pribadi muslim sebelumnya tentu tidak mudah. Butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Hal ini bisa dicapai dengan merutinkan olahraga 1 minggu 1 kali atau ada kegiatan-kegiatan kebugaran lainnya. Akhir kata, sedang jemaah yang berbahagia, marilah kita menjadi seorang muslim yang cintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mencintai muslim yang kuat, yakni yang kuat fisiknya, fikirnya, finansialnya dan sosialnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim وجعلناه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضى اللهم عن أمهات المؤمنين وآت البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي والأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العالي العظيم فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.